Sudah siap semua? Habis mengikut acara yang di atas juga? Sudah selesai. Sudah selesai. Oh. Yang teman-teman bisa dilihat. Sudah siap ya? Teman-teman kameranya sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian, teman-teman jurnalis yang kami hormati. Pada kongres kali ini Mas Agus Melas, Mas Afif ikut hadir. Sebagaimana yang sudah-sudah, tanpa terasa kita tiba-tiba sudah debat yang kelima dan coblosan tinggal 12 hari lagi ya. Sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki hari dan tanggal debat, kita menyampaikan informasi-informasi perkembangan tentang penyelenggaraan debat. Pada kali ini nanti kita akan menggelar debat yang kelima atau debat yang terakhir, yaitu debat calon presiden yang nanti akan digelar pada hari Ahad tanggal 4 Februari 2024. Selanjutnya nanti detail-detailnya tentang tempatnya di mana, waktunya kapan, siapa saja panelisnya, moderatornya siapa, TV penyelenggaranya siapa, dan kemudian moderatornya siapa, dan tema debatnya apa nanti Mas Agus Melas yang akan menyampaikan. Silahkan Mas. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat sore teman-teman. Salam sehat buat kita semua. Sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua, teman-teman sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Saya juga sama, tidak terasa sudah jelang debat 5 kok rasanya cepat gitu. Baik teman-teman, kami mau memberikan update terkait dengan persiapan pelaksanaan debat kelima dari keseluruhan rangkaian debat pasangan calon presiden wakil presiden pada pemilu 2024. Debat kelima nanti akan yang akan melaksanakan debat itu calon presiden akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024 bertempat di Jakarta Convention Center. Nah, untuk tema debat kelima ini, sebagaimana tema yang sudah kami tetapkan sebelumnya, kami sudah mendiskusikan dengan tim paslon, juga media penyelenggara, dan kami sepakati tema debat untuk pelaksanaan debat kelima ini, yang pertama tentang pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga ketenaga kerjaan, yang keempat kebudayaan, yang kelima teknologi informasi, dan yang keenam kesejahteraan sosial dan inklusi. Sedangkan untuk stasiun televisi penyelenggara debat, itu akan ada 3 stasiun televisi, yaitu TV One, kemudian Antv, dan kemudian Net TV. Debat akan diselenggarakan selain pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang, juga secara on air akan diselenggarakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada saat yang sama, kami juga sudah mendapatkan konfirmasi beberapa hari lalu dari 12 orang panelis yang nanti akan bertugas menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan, yang akan diajukan oleh moderator nanti pada saat pelaksanaan debat sesuai dengan 6 tema yang tadi sudah kami sebutkan. Pertanyaan akan disusun dalam klaster-klaster 6 tema dan kemudian jumlahnya ada 18 bagaimana yang dilaksanakan sejak pelaksanaan debat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima mendatang. Berikut ini saya akan bacakan berdasarkan abjad 12 orang panelis yang nanti mulai hari ini
malam ini akan dilaksanakan proses karantina sampai dengan hari Minggu mendatang. Yang pertama untuk panelis debat kelima, yang pertama Profesor Dr. Aminuddin Syam, SKM, MKes, MEd, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia atau Persakmi periode 2022-2026. Yang kedua, Profesor Asep Saifuddin Jahar, MA PhD, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, periode 2023-2027. Nah, yang ketiga, Bahrudin, inisiator komunitas belajar Qaryah Thayyibah, dan anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah atau BAN PDM. Yang keempat, Damar Juniarto, akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, pendiri Pikat Demokrasi dan penasehat Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet. Yang kelima, Profesor Emeritus PM Laksono PhD, Guru Besar Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Yang keenam, Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia. Yang ketujuh, Ono Widodo Purbo, PhD, Ahli Teknologi Informasi, Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan. Yang kedelapan, Dr. Anda Reni Kusumowardani, MPSI, Psikolog. Beliau juga anggota dari Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI, dan termasuk juga psikolog, posisinya juga sebagai seorang psikolog di RSUD Cilacap. Yang kesembilan, Timbul Siregar, SSI, SHMM, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch. Yang ke-10, Tolhas Damanik, MEd, penasihat hak disabilitas pada General Election Network for Disability Access atau Agenda. Beliau juga aktivis disabilitas. Yang ke-11, Dr. Andes Tukiman Taruna Sayoga, MS PhD, dosen pada program Pasca Sarjana, program Penyuluhan Pembangunan Universitas 11 Maret, Surakarta, sekaligus dosen program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Sugiya Pranata di Semarang. Yang ke-12 atau yang terakhir, Profesor Vina Andriani, MEd, PhD, Guru Besar di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Gender, Universitas Pendidikan Indonesia. Selain 12 orang panelis yang sudah kami sebutkan, kami juga sudah menetapkan 2 orang moderator untuk pelaksanaan debat kelima mendatang, yaitu Andromeda Mercury dan Dwi Anggia, keduanya jurnalis TV One. KPU juga sebelumnya sudah menggelar beberapa rapat, baik evaluasi yang melibatkan antara KPU dengan tim paslon, kemudian beberapa kali juga melakukan rapat antara KPU dengan media penyelenggara, dan juga rapat koordinasi yang melibatkan 3 pihak, KPU, tim paslon, juga media penyelenggara, dan kemudian hasil-hasilnya itu sebagaimana yang kami sampaikan. Untuk nanti pelaksanaan debat kelima, pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang di JCC, secara prinsip waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat kelima ini, pada segmen terakhir, yaitu segmen penutup, itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Kami sudah kelola itu dan kami sudah atur, dan kemudian nanti khusus di segmen ke-6 atau penutup, maka alokasi waktu untuk closing statement dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing paslon. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan.
sekaligus satu poin tadi yang terkait dengan perubahan dari sisi waktu, tanpa kemudian mengubah keseluruhan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih Mas Agus Melas. Kiranya teman-teman ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau respon, silakan. Cukup? Mas Iqbal, ada lagi? 1, 2, 3 ya, sebentar 3 dulu ya. Oke Mas. Selamat sore Mas Hasim, Mas Melas, Mas Afif. Izin bertanya terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Melas. Yang pertama ada penambahan durasi waktu untuk segmen ke-6 dari 2 menit menjadi 4 menit. Itu sebenarnya ada pertimbangan apa atau permintaan dari tim paslon kenapa harus diperpanjang? Yang kedua, debat ini kan sudah berlangsung 4 kali dan besok jadi debat penutup. Nah, dari KPU sendiri apa sih harapan kepada pemilih terutama yang melihat debat dari 5 kali debat yang dilakukan oleh KPU, debat Capres dan Cawapres? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas, depan dulu sekalian. Tambahan. Ya, Mas. Ya, Irfan dari Tirto, Mas Melas, Mas Hasim, Mas Afif. Izin menanyakan mengenai ini kan debat terakhir dan closing statement kan diberi waktu tambahan. Ini nanti cawapres duduknya di mana? Apakah nanti ketika closing statement cawapres akan membersamai atau nanti tetap di posisi di depan atau di panggung atau bagaimana? Nanti mohon dijelaskan mengenai kedudukan cawapres sendiri di mana tempatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang di belakang tadi sebelah kiri. Terima kasih Bapak, saya Fatia dari VOA. Pertanyaan saya sedikit tidak dari VOA Pak. Pertanyaan saya mengenai ini Pak, tim pemantau asing. Hingga saat ini kita kan sebentar lagi akan tanggal 14 mencoblos. Apakah sudah ada tim pemantau asing yang mendaftar untuk melakukan pemantauan pemilu di Indonesia? Jika misalnya ada, bisa disebutkan Pak lembaganya apa saja. Kemudian apakah ada prosedur yang harus dipenuhi ketika suatu lembaga ingin menjadi pemantau asing? Terima kasih Pak. Siap. Rio. Oke, lanjut. Ya. Rio dari Antara News. Soal debat, Pak, tadi berarti kan dari 2 menit jadi 4 menit ya di segmen ke-6. Itu mengorbankan waktu segmen berapa atau waktu yang mana? Itu satu. Kedua, di luar tema hari ini, mau update aja sih soal pilkada kali ya. Mungkin Mas, khusus kali ini debat oh iya saja. deh, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, depan. Ya, selamat sore Pak, saya Reski dari C2Day. Saya mau nanya terkait dengan adanya di debat itu kan, di beberapa debat lalu ada istilahnya gimmick yang dilakukan pada saat debat itu. Apakah ada peraturan baru terhadap gimmick tersebut, dan jikalau ada apakah akan secara tertulis sebelum debat itu berlangsung atau seperti apa? Terima kasih. Cukup? Baik. Nanti untuk yang pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan debat, boleh dikatakan hampir semuanya menyoal kenapa ada tambahan 2 menit di bagian closing. Tapi saya ingin konfirmasi atau klarifikasi aja, nggak ada waktu yang dikorbankan ya Mas. Terima kasih. Mas Melas. Baik teman-teman, sebenarnya kalau penambahan waktu ini bukan satu hal yang baru. Di pelaksanaan debat pemilu periode 2019 lalu juga sebenarnya ada. Itu juga bagian dari pengalaman-pengalaman yang ada. Nah memang khusus mengapa kemudian di debat kelima, dan kemudian ya semacam sesuatu yang sangat spesial gitu. Nah, ini sebenarnya kan karena kebutuhan dari masing-masing tim paslon, bagaimanapun juga debat itu kan salah satu metode. Nah, pada akhirnya closing statement nanti terkait dengan visi misi, dan kemudian kelihatannya memang kalau
dalam suasana rapat-rapat debat, pada akhirnya ada semacam kesadaran di antara tim paslon untuk nanti ada momen tertentu di bagian-bagian akhir. Nah, saya nggak tahu nanti mungkin ini bagian dari gimmick kali ya. Tapi saya kira bukan di situ poinnya. Tapi yang jelas ada semacam kebutuhan di antara tim paslon untuk debat yang terakhir itu, di segmen terakhir itu mungkin kayak kemarin kan ada lagu penutup Bagimu Negeri yang kemudian kita bisa bersama-sama bergandengan tangan. Bagaimanapun juga pelaksanaan debat pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan segala dinamikanya kan situasinya juga bisa eskalatif dan kemudian ini sebagai penutup lah di situ. Nah, kalau dari sisi waktu yang kita concise itu dari sisi moderatornya, jadi tidak mengurangi keseluruhan alur alur debat. Nah, kalau soal gimmick ya apakah itu dipersiapkan atau tidak ya gimana kan, gimmick-gimmick kan kadang-kadang spontanitas ya di situ dan itu ya sebagaimana yang kita ketahui semua. Nah, kalau harapan untuk pemilih terhadap pelaksanaan debat, yang jelas gini, ini ada satu informasi yang kemudian saya kebetulan kami di KPU pasca debat kan biasanya juga kami sangat concern terhadap bagaimana respon publik terhadap pelaksanaan debat. Ya tentu catatan-catatan dan kritik kami pasti terima, tapi secara prinsip gini, berdasarkan data yang kami miliki. Sampai debat, 4 kali debat, itu kalau kita lihat dari sisi 9 TV ya, stasiun TV yang kami punya data, itu tercatat sekitar 394 juta total jangkauan penonton yang tidak terduplikasi. Nah, kalau kemudian kita bagi 4 saja, kan ini baru 4 kali debat ya, tentu nanti kita nunggu data yang terakhir, itu rata-rata setiap kali pelaksanaan debat, itu bisa menjangkau sampai 94 juta lebih. Nah, jadi sebenarnya begini, lepas dari segala dinamika yang ada, catatan dan kritik yang ada, pada akhirnya momentum debat, mulai yang pertama sampai dengan yang terakhir keempat, itu membuat publik menjadikan perhatian yang luas kepada masyarakat dan kemudian pasca termasuk bagian yang pra-debat, kemudian pada saat debat kan apalagi itu macam-macam dialog di berbagai stasiun televisi, itu juga membicarakan hal yang sifatnya kualitatif termasuk yang kuantitatif, misalnya diksi-diksi yang sering muncul, dan kemudian pasca debat itu kemudian sebagian media monitoring, analisis dan juga pantauan yang kami lakukan di beberapa kanal-kanal informasi dan penyiaran, itu kami perhatikan debat-debat, tema-tema debat yang kemudian dibahas itu kemudian didiskusikan lebih lanjut. Jadi sebenarnya kami sangat memberikan apresiasi yang luar biasa untuk publik secara luas di Indonesia yang terlibat secara aktif untuk melihat, dan harapannya tentu ini akan menjadikan tujuan kampanye ya melalui metode debat ini menjadi satu instrumen yang penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa memang inilah kualifikasi dari setiap pasangan calon baik presiden maupun wakil presiden yang diberikan ruang dalam pelaksanaan debat untuk memaparkan visi misi maupun programnya. Menurut saya kalau dari sisi datanya begitu. Jadi harapannya tentu saja kalau kita lihat antusiasme penonton ya dan kemudian jangkauan yang kemudian berdasarkan data yang kami miliki, ya ini sesuatu yang luar biasa. Nah, sedangkan apapun nanti pilihan pemilih, yaitu kita semua wajib menghormatinya. Tetapi antusiasme itu tidak bisa diabaikan. Pelaksanaan debat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 melalui metode debat ini menjadi hal yang sangat menarik. Nah, nanti kalau soal posisi cawapres pada saat segmen terakhir, nanti kita akan diskusikan lah sama teman-teman tim paslon. Secara prinsip debat kelima ini kan diperuntukkan untuk capres. Nah, apakah nanti mendampingi atau tidak, memang ini satu hal yang kami belum bicarakan. Tapi yang jelas debat ini untuk capres. Tapi bisa saja tidak ada persoalan tanpa mengurangi substansi apapun, karena ini kan bagian dari visi misi, bagian dari penutup kan, itu bisa saja dilakukan. Tapi tentu saja karena persiapannya kan sejak semalam itu sudah dilakukan loading, malam ini juga posisinya karantina,
malam ini juga akan ada semacam gladi kotor, dan itu biasanya melibatkan bukan hanya media penyelenggara tapi juga dari tim paslon kan, termasuk nanti hari Sabtu biasanya ada rehearsal gitu, gladi resik, itu nanti kami bisa diskusikan. Saya kira kalau misalnya ternyata menarik untuk kemudian dan disepakati untuk kemudian cawapresnya juga mendampingi, menurut kami tidak ada persoalan sama sekali di situ. Nah, kalau soal yang pemantau asing, nanti Pak Afifuddin, karena memang kami sedang susun program election visit program. Memang kalau pemantau pemilu itu kan akreditasinya di Bawaslu, tapi memang ada kebutuhan yang biasanya juga setiap saat dilakukan pada saat periode pemilu, ada perwakilan-perwakilan dari negara-negara sahabat yang melakukan kunjungan. Tapi Pak Afif detailnya, karena beliau yang dapat mandat dari KPU untuk mengelola program election visit program pemilu tahun 2024. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman sekalian, debat capres cawapres itu kan 5 tahun sekali, karena memang pemilunya 5 tahun sekali. Jadi kalau kemudian bagian closing ada tambah-tambah waktu, saya kira sesuatu yang wajar ya, karena itu kan pesan akhir yang disampaikan dalam perdebatan resmi yang diselenggarakan oleh KPU. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya kira teman-teman juga mengikuti dan juga ikut meramaikan 5 kali debat ini. Di antaranya yang paling menonjol itu sebelum debat dimulai, itu kan ada kurang lebih seminggu perdebatan sendiri yang membahas debat, yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai macam dinamikanya ya. Dan setiap kali, seperti disampaikan Mas Agus Milas tadi, setiap kali menjelang debat atau pada sesi debatnya itu sendiri dan pasca debat itu kan masing-masing stasiun televisi ataupun lembaga-lembaga penyiaran itu membuka sesi perdebatan sendiri, membahas tentang tema-tema yang dibahas maupun peristiwa debatnya itu sendiri. Nah, setidak-tidaknya apa yang disampaikan Mas Agus Melas tadi itu menunjukkan bahwa antusiasme warga negara Indonesia, pemilih Indonesia dan semua pihak terhadap debat calon presiden maupun calon wakil presiden untuk pemilu 2024 ini meningkat. Dan juga berkaitan dengan perkembangan lembaga penyiaran termasuk media sosial ya, sehingga perdebatannya makin luas, jangkauannya juga makin luas. Nah, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, dalam bentuk partisipasi masyarakat yang dikenal di Undang-Undang Pemilu itu diantaranya adalah lembaga survei. Nah, kalau lembaga survei itu mendaftar akreditasi dan yang menerbitkan sertifikatnya adalah KPU. Nanti pada kesempatan yang lain Mas Agus Milas akan menyampaikan perkembangan berapa sih lembaga yang mendaftarkan dirinya untuk lembaga sebagai menjalankan fungsi survei pemilu 2024 dan berapa sertifikat yang diterbitkan oleh KPU untuk lembaga-lembaga tersebut. Ini menurut informasi Mas Agus Milas, sampai saat ini yang mendaftar ada 83 lembaga dan 81 lembaga diantaranya itu sudah diterbitkan sertifikasinya. Jadi masih ada 2 yang sedang diproses. Di sisi yang lain, untuk pemantauan pemilu, lembaga-lembaga yang akan mengerjakan pemantauan pemilu itu mendaftar dan akreditasinya di Bawaslu. Itu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Sebagaimana disampaikan Mas Agus Melas, KPU juga akan menggelar election visit program, yaitu program untuk mengundang negara-negara sahabat, KPU dari negara-negara sahabat dan juga beberapa lembaga internasional yang concern atau hari-hari yang menjadi ruang lingkup pekerjaannya adalah tentang kepemiluan untuk hadir menyaksikan, memantau kepemiluan dalam hal ini hari H pemungutan suara 14 Februari 2024. Tentu saja diundangnya beberapa hari sebelumnya ada rangkaian acara, nanti tentang kurang lebihnya seperti apa, gambaran sementara ini Mas Afif yang akan menyampaikan. Nanti kalau sudah mendekati kita akan sampaikan perkembangan lebih lanjut. Silakan Mas Afif.
Berita tambahan dong ya. Di luar skenario. Baik Mas Ketua, Mas Melas, teman-teman sekalian, teman-teman media, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sejatinya kita rencanakan ada kompresor sendiri menjelang hari pemungutan suara terkait dengan pertanyaan teman dari VOA tadi, pemantau luar negeri atau pemantau asing. Sebagaimana kita tahu Undang-Undang 7 mengatur akreditasi pemantauan itu dilakukan atau dikeluarkan oleh Bawaslu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang 7 pasal 351 ayat 6. Berbeda dengan pemantauan pilkada yang itu di bawah KPU kabupaten kota atau provinsi. Nah, untuk pemantauan pemilu ini akreditasinya di Bawaslu. Di Bawaslu. Untuk lembaga survei baru di KPU sebagaimana disampaikan Pak Ketua. Nah, sebagaimana biasanya KPU senantiasa menggelar apa yang biasanya dinamakan Indonesia Election Visit Program. Ini semacam ada konferensinya, ada datang ke TPS-nya yang kita dedikasikan dan kita lakukan untuk mengundang para KPU luar negeri yang biasanya juga saling berhubungan dengan kita, kemudian juga para duta besar negara sahabat dan organisasi-organisasi internasional. Rencananya kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta tanggal 12 sampai 15 Februari dan nanti kami juga akan datang ke beberapa TPS sekitar Jakarta, 3 provinsi Jakarta, Jawa Barat dan juga Banten. Nah, yang ada beberapa TPS yang akan kami datangi, kita bagi kelompok, termasuk teman-teman media akan kami undang untuk bergabung dengan pembagian kelompok jika berkenan dan tidak ada penugasan di tempat lain kan begitu. Setelah memilih, jangan karena ikut meliput nggak milih, nanti ngurusi DPTB semua. Teman-teman sekalian, saya mau mengupdate beberapa update dari perkembangan yang sudah mengkonfirmasi kehadiran dari 31 KPU negara-negara sahabat yang sudah konfirmasi 8 negara, kemudian dari kedutaan negara-negara, dari 45 sudah ada 17 negara sudah mengkonfirmasi, kemudian dari kampus ada kampus-kampus luar negeri, ada 1 kampus dari Amerika yang sudah mengkonfirmasi, kemudian lembaga internasional dari 6 yang kami undang, 3-nya sudah konfirmasi, kemudian NGO internasional, kalau tadi lembaga-lembaga ini ya, lembaga non pemilu, kalau sekarang NGO yang biasa bergerak di isu pemilu itu ada 14 yang kami undang, yang sudah konfirmasi ada 7, kemudian kampus-kampus sekitaran Jakarta dan lembaga yang sudah melakukan MOU dengan KPU, termasuk teman-teman NGO dan juga nanti teman-teman media pastinya. Untuk nama-nama lembaganya nanti dikompres resminya ya. Kemudian selain itu juga kami mengundang kementerian lembaga yang akan kami undang untuk conference. Jadi hari tanggal 13-nya ini kita conference setengah hari, kemudian briefing kepada semuanya untuk persiapan tanggal 14 datang ke TPS, dan setelah itu kita juga akan melakukan konferensi siang hari. Itu kira-kira gambaran singkat bocoran. Bocoran aktivitas kita yang mengundang teman-teman KPU luar negeri, KPU negara sahabat, termasuk juga dengan teman-teman dari kedutaan negara sahabat, NGO internasional, LSM Indonesia, dan juga para perwakilan kementerian, lembaga, dan teman-teman dari media. Nanti pasti akan kami update dan kami sampaikan informasi selanjutnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Afif. Saudara sekalian, info samping ya. Jadi negara-negara yang tergabung dalam G20 atau G20 itu di tahun 2024 ini
setidak-tidaknya yang kami dapat ada 9 negara yang akan menggelar pemilu di tahun 2024 ini. Dan itu boleh dikatakan termasuk 3 negara yang memiliki jumlah pemilih besar ya. Yang pertama tentu saja Indonesia akan menggelar pemilunya atau coblosannya itu pada 14 Februari 2024. Yang kedua Rusia Maret 2024. Korea Selatan April 2024. India digelar 2 kali April dan Mei 2024. Kemudian Meksiko Juni 2024. Uni Eropa Juni 2024. Afrika Selatan Juni 2024. Kemudian Amerika Serikat November 2024 dan Inggris Raya November Desember 2024. Dan ini nanti pada akhir tahun 2024 kalau ada konferensi G20 hampir bisa dipastikan foto dari 20 kepala negara atau kepala pemerintahan 9 diantaranya ganti. Karena memang sudah saatnya ganti. Nah ini menunjukkan bahwa antusiasme warga global terhadap perkembangan demokrasi di dunia termasuk dari masing-masing negara itu wajahnya akan kelihatan di 2024 ini. Setidaknya 3 negara besar, India, Amerika Serikat, dan Indonesia dengan jumlah populasi paling besar atau disebut dengan negara yang mempraktikkan demokrasi elektoral paling besar di dunia sama-sama menggelar pemilu di 2024. Itulah kenapa kemudian ketika tadi Mas Agus Melas mengutip data hasil analisis terhadap debat 4 kali debat ini berapa 300 juta 394 juta orang menyaksikan itu. Nah, berarti kan menjadi ya jadi perhatian terhadap pemilu diantaranya indikator seberapa banyak orang menyaksikan debat itu besar ya. Ya diantaranya kalau kita membaca konteks globalnya tadi itu ternyata ada 9 negara yang menjadi anggota G20 atau G20 itu akan menggelar pemilu di 2024 ini. Tentu saja perkembangan ekonomi global dan segala macamnya itu juga akan berpengaruh terhadap pemilu dan juga akan dipengaruhi termasuk situasi perkembangan dinamika ekonomi global maupun ekonomi masing-masing negara akan dipengaruhi oleh penyelenggaraan pemilu di 9 negara-negara yang tergabung dalam G20 tersebut, termasuk Indonesia. Ini saya kira penting sehingga wajah pemilu di Indonesia juga akan menjadi sorotan betul, akan menjadi konsentrasi berbagai macam negara di tingkat dunia, karena itu juga akan menentukan stabilitas ekonomi global, akan menentukan tren perkembangan demokrasi di dunia, dan kita akan berkontribusi terhadap itu. Saya kira penting kita semua warga bangsa untuk menjaga tren positif penyelenggaraan pemilu dan juga tren positif perkembangan demokrasi di Indonesia, karena itu akan memberikan kontribusi terhadap tren perkembangan demokrasi global. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.